Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan pertemuan keempat ini saya akan coba menjelaskan tentang proses hukum berpendekatan dengan kebijakan publik. Pertama itu proses kebijakan publik adalah proses yang meliputi kegiatan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Dalam hal ini kita khususnya membahas kebijakan publik, yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan publik. Proses kebijakan melibatkan berbagai pihak terkait, antara lain politisi, berbagai institusi pemerintah, para pengambil keputusan, kelompok kepentingan, dan pihak-pihak lain. Untuk memahami proses kebijakan, kita perlu memahami berbagai konsep dasar terkait proses kebijakan, penentuan agenda kebijakan, dan rumusan kebijakan. Berbagai proses kebijakan itu ada model rasional, model inkremental, model dan model tong sampah atau Gierbeken. Model rasional itu adalah menekankan pada proses kebijakan merupakan proses yang rasional dan dilakukan oleh aktor-aktor yang memiliki cara berpikir yang rasional. Menurut model ini, proses kebijakan meliputi tahap-tahapan tertentu dan berjalan seperti sebuah siklus. Para aktornya dapat secara jelas melihat tujuan dari kebijakan dan cara mencapai tujuan tersebut. Sejak tahun 50, konsep ini telah berkembang dan menghasilkan berbagai variasi namun memiliki esensi yang sama. Incremental model, yaitu model pencarian informasi yang diperlukan berlangsung terbatas, tidak seluruhnya sistematis dan dikendalikan oleh terlalu banyak pemain. Kadang cara pencapaian tujuan tidak dapat terlihat secara nyata. Terkadang pilihan alternatif kebijakan yang tersedia hanya bisa dinilai dengan cara melihat sejauh mana manfaat kebijakan terdistribusi. Ketiga, model tong sampah atau Gierbeken. Model ini melihat bahwa satu kebijakan dapat dipicu dari tiga arah, yaitu dari masalah, problem system, dari kebijakan sebelumnya atau kebijakan terkait disebut dengan policy system, policy stream, atau dari kepentingan politik atau yang disebut dengan political stream. Ketiga aliran ini dapat saja tercampur menurut Laswell dan dalam decision process 7 categories of functional analysis dari University of Maryland Press 1956 dan Jenkins W.I. menyebutkan policy analysis a political and organizational perspective Martin Robertson 1978. Selanjutnya, makna kebijakan publik sebagai sebuah proses. Sebagai titik berangkat, saya perlu terlebih dahulu menjelaskan arti kata proses agar kita dapat memahami dengan baik. Kata proses punya makna berbagi kegiatan yang terangkai atau tidak terpisah satu sama lain dalam rangkaian untuk mencapai satu tujuan tertentu. Makna ini menjadi penting ketika para pakar menggunakan kata proses sebagai salah satu kata yang mengandung makna tersebut. James Anderson misalnya menggunakan kata proses dalam bukunya Public Policy Making tahun 1979 menuliskan bahwa proses kebijakan dapat dipandang sebagai sebuah pola tindakan yang berurutan yang meliputi sejumlah aktivitas fungsional. Ketiga, oleh karena itu, tidak aneh kalau kemudian banyak yang menyebut bahwa proses kebijakan itu terdiri dari berbagai kegiatan dan aktivitas yang berjalan secara berurutan bertahap mulai dari perumusan sampai evaluasi kebijakan. Parson juga menjelaskan bahwa konsep proses berdekatan bertahap atau staged approach ini berasal dari konsep yang dikembangkan oleh Harold Laswell. Misalnya lebih memfokuskan kajiannya pada adanya berbagai aktivitas fungsional dalam proses kebijakan. Tahap pertama adalah intelligence, yaitu mempertanyakan bagaimana cara mengumpulkan dan memproses informasi sehingga pembuat kebijakan tertarik perhatiannya kepada masalah kebijakan. Kedua, recommendation atau yang disebut bagaimana rekomendasi atau alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah yang dibuat dan dipromosikan. Ketiga, tahap perception itu adalah bagaimana ketentuan atau aturan umum diadopsi atau dilaksanakan dan oleh siapa. Tahap 4 itu tahap innovation, itu siapakah yang berwenang menentukan bahwa perilaku seseorang menyimpang dari aturan hukum dan menuntut dilaksanakannya aturan hukum tersebut. Dan tahap 5 itu adalah application,
Bagaimanakah caranya agar aturan atau proses hukum tersebut benar-benar dapat diaplikasikan atau dipaksakan berlakunya. Dan tahap 6 itu adalah appraisal. Bagaimana pelaksanaan kebijakan, keberhasilan dan kegagalannya hendak dinilai. Dan tahap 7 adalah terminasi. Itu bagaimana aturan atau hukum yang asli tadi hendak dihentikan atau dilanjutkan. Oke, selanjutnya dimensi yang paling inti dari kebijakan publik adalah proses kebijakan itu sendiri. Di sini kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara sinambung, saling menentukan dan saling membentuk. Menurut Dai tahun 2005 halaman 31 menyebutkan bagaimana sebuah kebijakan dibuat dapat diketahui dengan mempertimbangkan sejumlah aktivitas atau proses yang terjadi dalam sistem politik. Proses kebijakan publik merupakan proses yang amat rumit dan kompleks. Oleh karenanya untuk pengkajiannya para ahli kemudian membagi proses kebijakan publik ke dalam beberapa tahapan. Pertama, tujuannya untuk mempermudah pemahaman terhadap proses tersebut. Pembagian tersebut amat bervariasi antara ahli yang satu dengan ahli yang lain, sehingga dimungkinkan adanya perbedaan. Misalnya ada yang menambahkan perubahan atau penghentian kebijakan setelah evaluasi kebijakan menurut Charles Hambledon tahun 1986 halaman 3. Demikian sementara dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.